kid's the Avatar! Kalau yang namanya kartun action, pasti nggak akan lepas dengan pertanyaan siapa yang paling kuat. Tiap karakternya pasti selalu dibandingkan oleh para fans dengan argumen mereka sendiri-sendiri. Dan hal tersebut pasti akan berakhir dengan debat yang sangat panjang. Kalau debatnya saling memberikan argumen lewat sudut pandang masing-masing tanpa harus menghina argumen seseorang secara berlebihan, itu mah enak. Ini yang gak serunya, kalau setiap memberikan pendapat, mereka selalu nyelipin nama Hewan di ujung kalimat mereka. Gua juga gak tahu kenapa orang-orang kalau debat di media sosial selalu gunain nama Hewan untuk mempertegas argumen mereka. Worth it kah? Oke, gua akhiri ngedumel gak jelasnya. Langsung saja, pertama gua bilang dulu, kalau Avatar itu, ya sulit untuk membandingkan mana yang paling terkuat di antara mereka. Dan bahkan bukan sulit lagi, tapi tak mungkin. Satu, mereka ada banyak. Mereka semua juga hidup di zaman yang berbeda. Masalah yang berbeda. Ya namanya juga reinkarnasi. Jelas mereka nggak akan pernah ketemu secara langsung. Apalagi gelut. Terus mereka juga menggunakan kata di kehidupan kami sebelumnya untuk menjelaskan pendahulu mereka. Jadi ya, seakan mereka itu bilang, kami ini cuma satu, jangan bandingin kami. Tapi ya, video ini cuma buat seru-seruan doang. Dan ini murni menurut pendapat gua. Dan ya, mungkin kita bakal beda nantinya. Apa landasan gua milih tuh karakter dan ditempatin di peringkat itu? Ya, berdasarkan pencapaian mereka masing-masing. Juga apa yang telah mereka tunjukkan, narasi atau dialog tiap karakter yang ada, ditambah argumen orang lain di forum diskusi. Yang awalnya gua pikir ini karakter yang terkuat dan gua yakin, tapi pas ada orang berargumen, argumennya juga bagus dan masuk akal, gua jadi mikir, lah iya juga ya. Plus yang menurut gua yang paling penting itu untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka adalah seberapa banyak mereka disorot. Mungkin karena Avatar ini kurang disorot, jadinya ia tak terlihat lebih kuat dari Avatar yang lain. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekali lagi, tanpa basa-basi lagi, ini dia top 7 Avatar terkuat menurut gua. 7. Yang Chen. Kalau soal pencapaian, Yang Chen bisa dikatakan sebagai pelopor perdamaian oleh para fans. Dia terkenal karena kebijaksanaan dan kecerdasannya, dan masa kepemimpinannya itu terkenal sebagai masa yang damai. Dan hal itu tetap terasa hingga ke era Avatar setelahnya. Walaupun itu ya cuma kulitnya doang. Kalau Human Wall memang damai, tapi Spirit Wall itu mah. Soal kekuatan, Yang Chen juga ya jelas kuat. Pertarungannya by one dengan General All Iron jadi buktinya. 6. Kuro. Selain dia jago main Paizo, dalam pertarungan, Kuro juga sangat handal. Ya, dengan hobinya yang selalu cari masalah dan suka menentang orang duel, kalau soal pengalaman tarung, Kuro sangat baik. Terus Kuro yang seorang pemburu roh, ia menghancurkan roh itu tanpa menggunakan unsur atau teknik spiritualitas. Contohnya kayak spirit bending. Ya, Kuro menghancurkan roh itu murni dengan kekuatan. Dan roh atau spirit itu adalah makhluk yang kuat. Korra sendiri saat pertama kali berhadapan dengan spirit, Korra yang bahkan menggunakan mode Avatar State bisa di-counter sama spirit itu. Lima, Roku. Meskipun masa Roku itu masa yang damai, tanpa ada konflik, tak membuat Roku jadi kendor. Karena masa damai itulah yang membuat Roku bisa berlatih dengan mudah dan nyaman. Untuk segi kekuatan, Roku sangat mahir dalam keempat elemen. Dan ia dikenal dengan kontrol yang luar biasa
dalam pengendalian bending. Firebending. Karena ini adalah pengendalian utamanya Roku, tentu ia sangat handal dalam menggunakannya. Tapi ini bukan hanya sekedar kuatnya tembakan api yang dikeluarkannya. Tapi Roku benar-benar memiliki kontrol yang luar biasa saat menggunakannya. Ini terlihat ketika ia melelehkan dan melepaskan rantai yang mengikat Katara dan Sokka. Dan ia melakukan itu tanpa harus menyentuh rantainya. Dan Katara dan Sokkanya sendiri tak terkena apinya. Ya, benar-benar presisi. Terus waterbending miliknya juga sangat kuat. Meskipun itu adalah lawan alami dari elemen api miliknya. Dengan waterbending, Roku berhasil menciptakan gelombang besar dan mengalahkan gurunya dengan satu gerakan tangan. Untuk airbending juga sama kuatnya. Ia mengalahkan gurunya pacu lari mendaki gunung dengan selisih yang cukup jauh. Bahkan Rokunya sendiri sempat-sempatnya buat teh sambil menunggu gurunya sampai. Gila. Untuk airbending juga sama kuat, plus ia bisa lava bending. Dan semua elemen tadi ia manfaatkan dengan sangat baik saat melawan letusan gunung berapi di desanya. Letusan gunung berapi di desa Roku itu sangat kuat. Bahkan Sojin yang ada di istananya bisa merasakan dengan jelas getarannya. Empat, Wan. Tak seperti list sebelumnya, mulai dari Yang Chen, Kuru, dan Roku, mereka saling berurutan ke generasi yang terbaru. Dan anggapan kalau avatar terbaru akan selalu lebih kuat dari avatar yang lama membuat Wan seakan dipandang sebelah mata. Karena Wan-nya sendiri adalah avatar pertama. Anggapan seperti itu yang nggak bisa dikatakan sepenuhnya benar. Memang benar kalau avatar yang baru akan mewarisi apa yang dimiliki oleh avatar yang lama. Termasuk mereka bahkan bisa minta saran atau wejangan. Tapi kalau apakah ia lebih kuat dari avatar pendahulunya, lagi-lagi ini tergantung. Karena untuk jadi kuat, tentu mereka harus belajar bela diri, termasuk mencari guru bending mereka masing-masing. Jadi walaupun pendahulu mereka sangat kuat, penerusnya takkan otomatis ikut menjadi kuat juga. Mereka tetap harus berlatih. Jadi apakah Wan cukup kuat untuk berada di atas 3 avatar sebelumnya? Ya mungkin. Wan sendiri hidup di masa spirit dan manusia hidup berdampingan. Dan itu adalah masa yang keras. Wan mempelajari firebending langsung dari naga. Ditambah ini yang paling berpengaruh. Wan berhasil mengalahkan Fatu yang seorang roh kehancuran. Dan Fatu ini bisa dikatakan villain utama atau terkuat dari seri Avatar. Nah ini nih, 3 besar ini yang paling membuat gue galau. Karena mereka bertiga sama-sama kuat, dan gue sendiri lebih ingin meletakkan mereka bertiga sama-sama di peringkat pertama. Tapi karena judulnya top 7, kalau kayak gitu malah jatuhnya clickbait. Jadi gue putuskan Korra di nomor 3. Sebenarnya gue mau letakin nih Korra di peringkat pertama atau kedua, karena banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk menjadikan Korra bisa dikatakan lebih kuat dari avatar yang lain. 1. Berhasil mengalahkan Fatu. Dan saat itu, keadaan Fatunya sendiri lebih kuat dibandingkan Rafa yang mulai mengecil. Dan avatar mana lagi coba yang bisa jadi besar kayak Ultraman dan ngeluarin laser di perutnya? Ya cuma Korra. 2. Korra adalah avatar yang sangat agresif. Ia dibekali dengan kemampuan fisik yang sangat kuat. Ia masih bisa bergerak setelah diracun oleh Zair dan gengnya, bahkan berhasil mengalahkan mereka. Dua, Aang. Kalau dari segi kemampuan fisik, mungkin Aang lebih lemah dibandingkan Korra. Tapi kalau dari sisi spiritualitas, dan ini berkaitan dengan avatar state, Aang lebih kuat dibandingkan Korra. Bahkan Korranya sendiri kesulitan dalam mengendalikan avatar state awalnya. Tapi yang buat gue ragu lagi, karena avatar state ini berkaitan dengan kekuatan dari kehidupan para avatar sebelumnya. Dan karena Aang adalah salah satu pendahulunya Korra, secara teori, seharusnya avatar state Korra lebih kuat dibandingkan Aang.
Tapi ya, karena belum ada buktinya, gue letakin Eng di peringkat kedua. Dan di peringkat pertama adalah Kyoshi. Kyoshi sendiri bagaikan gabungan dari mereka berdua. Dan dia adalah avatar dengan kemampuan yang sangat lengkap. Kemampuan fisik, bending, dan avatar state-nya sama-sama kuat. Ini dibuktikan saat Kyoshi memisahkan pulau. Saat memisahkan pulau itu, Kyoshi benar-benar memaksimalkan berbagai bendingnya dengan sangat baik. Ditambah dengan mode avatar state untuk menambah energinya dengan sangat efektif. Kyoshi sendiri adalah avatar tertua yang diketahui sejauh ini. Punya pengalaman pertarungan yang banyak. Terus saat Kyoshi bentrok dengan majalah Tagaka, saat Kyoshi yang kesulitan karena tak ada unsur bumi di sekitarnya, ia mengangkat tanah yang ada di dasar laut dan menghancurkan armada itu. Bahkan Janzu yang seorang master airbending mengaku takkan bisa melakukan itu. Dengan level airbending yang sangat kuat, Kyoshi juga bisa lava bending dan glass bending. Glass bending, penekukan kaca. Kyoshi bisa melakukannya karena kaca juga terbentuk dari unsur material dari bumi. Kemampuan fisik oke, pengendalian bending dan avatar stat juga oke. Plus Kyoshi juga tak segan untuk membunuh lawannya dalam pertarungan. Nah, itulah list top avatar terkuat versi gua. Kalau kalian berbeda pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Satu hal lagi, meskipun mereka dikatakan yang terkuat, tapi dalam pertarungan, semua hal bisa terjadi. Dan anggapan kalau dia terkuat, tak bisa jadi patokan kalau dia akan memenangkan pertarungan. Akhir kata, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.